Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal ngomongin sesuatu yang lagi panas banget dan punya pertaruhan yang cukup tinggi, yaitu tuduhan makar yang baru-baru ini mencuat ke publik. Di permukaan mungkin ini kelihatan kayak perseteruan politik biasa ya, tapi kalau kita gali lebih dalam, isu ini sebenarnya ngebuka realitas yang jauh lebih besar soal kerapuhan demokrasi di Indonesia. Kita bakal coba bedah bareng-bareng gimana sih sebuah pernyataan dari tokoh sipil bisa sampai memicu tuduhan makar. Dan gimana narasi ini bisa menggelinding jadi bola liar yang berpotensi ngancam stabilitas nasional kita. Yuk, langsung aja kita mulai. Nah, biar enak ngikutinnya, kita udah susun 5 poin utama nih. Mulai dari awal mula isu makarnya, siapa tokoh yang dilaporin, perdebatan antara demokrasi versus provokasi, pergerakan konsolidasi kelompok oposisi, sampai puncaknya nanti kita bahas soal bahaya efek bola liarnya. Oke, kita masuk ke poin pertama. Awal mula isu makar. Gimana sih ceritanya kok bisa sampai ada laporan polisi yang bikin pusaran masalah ini? Semuanya berawal dari sini. Coba deh perhatiin kutipan dari Saiful Mujani di sebuah acara Halal Bihalal ini. Dia secara terang-terangan nyebutin perlunya konsolidasi masyarakat buat menggulingkan Presiden Prabowo. Alasannya, karena menurut dia, jalur konstitusional kayak impeachment atau pemakzulan itu dinilai udah nggak bisa diharapin lagi. Kata menggulingkan inilah yang kemudian ditangkap dan langsung diterjemahin sebagai indikasi makar sama beberapa kelompok masyarakat, yang berujung pada laporan ke ranah hukum. Terus, ditambah lagi nih sama pernyataan Islah Bahrawi lewat sebuah video. Dia ngomong kalau buat ngentiin tekanan pemerintah ke rakyat, ya jalan keluarnya adalah dengan upaya menurunkan Prabowo dari jabatannya. Jadi, dua pernyataan ini, satu di acara tatap muka, satu lagi di video, ibarat bensin yang nyiram api. Dua-duanya langsung jadi bahan bakar utama yang memicu rentetan tuduhan makar akhir-akhir ini. Lanjut ke bagian kedua, profil dua tokoh terlapor. Sebelum bahas lebih jauh, kita harus tahu dulu dong, siapa sih sebenarnya dua orang yang lagi kita omongin ini? Nah, coba kita bandingin. Di satu sisi ada Saiful Mujani. Beliau ini pendiri lembaga survei SMRC, sekaligus guru besar ilmu politik di UIN Jakarta, yang memang fokus akademisnya itu kental banget di isu-isu demokratisasi. Sementara di sisi lain ada Islah Bahrawi, Direktur Jaringan Moderat Indonesia yang aktif banget nulis buku soal anti-radikalisme. Secara politik, dia ini punya rekam jejak sebagai bagian dari tim ses Ganjar Mahfud di Pilpres 2024 kemarin. Poin penting yang harus kita garis bawahi di sini adalah, mereka berdua ini murni warga sipil. Yang satu berangkat dari akademis, yang satu dari aktivisme politik. Mereka bukan pemimpin milisi bersenjata atau semacamnya. Masuk ke bagian ketiga, demokrasi versus provokasi. Sekarang pertanyaannya, kok bisa sih pernyataan politik dari warga sipil langsung dilabeli makar? Kita coba zoom out sebentar ya. Disinilah letak kerumitannya. Di satu sisi, kita punya konstitusi yang tegas ngejamin kebebasan berekspresi. Dalam teori demokrasi yang udah mateng, warga sipil yang ngeritik keras pemerintah itu ya wajar-wajar aja, namanya juga dinamika politik. Tapi realitasnya di Indonesia, kritik keras kayak gini sering banget gak dilihat sebagai penyeimbang, malah langsung ditafsirkan sebagai provokasi murni atau potensi makar. Kenapa bisa gitu? Jawabannya balik lagi ke institusi demokrasi kita yang dinilai masih rapuh. Karena saluran kritik di parlemen dirasa kurang berfungsi maksimal, akhirnya kritik-kritik ekstra parlementer kayak gini dengan gampangnya dianggap sebagai ancaman keamanan. Oke, kita bahas poin keempat, konsolidasi kelompok oposisi. Ternyata, isu makar ini nggak cuma berhenti di dua tokoh tadi loh, tapi malah memicu efek riak yang lumayan gede di luar pemerintahan. Kita kan tahu ya, Indonesia saat ini bisa dibilang nggak punya tradisi oposisi yang benar-benar mapan. Jadi, siapa dong yang sekarang ada di posisi seberang? Jawabannya adalah kelompok yang sangat terfragmentasi alias kepisah-pisah. Ada pemilih non-Prabowo, basis masanya Anies Baswedan, pendukung Jokowi yang kecewa, aktivis pro-demokrasi, sampai kader PDIP. Menariknya, narasi penggulingan tadi seolah-olah diamini dan jadi semacam perekat buat mereka. Walaupun latar belakang mereka ini beda-beda banget, tapi pelan-pelan mereka mulai disatuin sama satu sentimen evaluasi ekstrim terhadap arah pemerintahan. Terus, apa sih yang jadi amunisi kritik mereka? Banyak banget. Sasarannya langsung ke kebijakan-kebijakan spesifik pemerintah. Kayak program makan bergizi gratis, pembentukan Koperasi Merah Putih, usulan Board of Peace, sampai kebijakan luar negeri kita terkait konflik Amerika Serikat dan Iran. Penolakan-penolakan inilah yang akhirnya jadi panggung buat kelompok yang terpecah tadi untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka di luar gedung parlemen. Dan sekarang kita masuk ke bagian kelima, puncaknya, bahaya efek bola liar. Disinilah ancaman sebenarnya berada, di mana gesekan politik ini berisiko banget membesar di luar kendali. Coba kita perhatiin polanya. Ini bukan sekedar teori konspirasi, tapi beneran anatomi sebuah krisis. Mulai dari langkah pertama,
Ada wacana makar lewat statement tokoh sivil. Masuk ke langkah kedua, wacana ini bikin kelompok-kelompok yang tadinya pisah jadi mulai berkonsolidasi. Terus langkah ketiga, sentimen lokal ini mulai meluas dan dikait-kaitin sama ketidakpastian global, kayak isu AS sama Iran. Ujung-ujungnya di langkah keempat, rentetan ini bisa benar-benar berubah jadi ancaman buat stabilitas dan keamanan nasional kita. Narasi politik lokal yang nggak diredam, pelan tapi pasti, bisa nyampur sama kepanikan global. Ngomongin kepanikan, kita harus banget ngelihat angka yang satu ini, Rp20.000 per dolar Amerika Serikat. Kenapa angka ini krusial banget? Karena dalam situasi politik yang lagi panas-panasnya, ketahanan ekonomi itu ibarat benteng pertahanan terakhir kita. Kalau efek bola liar politik tadi sampai bikin ekonomi goyah, dan nilai tukar rupiah tembus batas psikologis 20.000 ini, udah pasti kecemasan publik bakal meledak luar biasa. Soalnya, angka 20.000 per dolar itu secara langsung ngebangkitin memori kolektif yang paling kelam buat bangsa ini, tragedi reformasi 1998. Kita sama-sama tahu, 98 itu bukan cuma soal lengsernya sebuah rezim atau cuma krisis ekonomi. Itu adalah tragedi sosial dan kemanusiaan yang sangat menyakitkan, terutama buat etnis tertentu. Narasi ketidakstabilan ini, kalau dibiarin terus membesar, berpotensi ngebuka luka lama yang pastinya nggak ada satupun dari kita pengen ngulang sejarah itu. Jadi, ini bawa kita ke satu pertanyaan besar sebagai penutup. Kira-kira, mampukah pemerintah meredam efek bola liar ini lewat komunikasi yang tenang dan efektif sebelum semuanya merusak kredibilitas dan stabilitas nasional? Karena pada akhirnya, risiko paling besarnya itu bukan sekadar soal nasib individu yang dilaporin ke polisi, tapi soal seberapa kuat negara kita bisa ngejaga keseimbangan institusinya yang rapuh biar nggak gampang runtuh. Coba deh kalian renungin pertanyaan ini. Pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari rentetan kejadian ini? Oke, terima kasih banyak udah ngikutin sesi bedah materi kita kali ini. Semoga analisis ini ngebantu kalian ngelihat gambaran besarnya dengan jauh lebih jernih. Teruslah belajar, tetap kritis, dan sampai jumpa di sesi berikutnya.